Pernahkah kamu bertanya, kenapa dengan orang sebaik ini, sesetia ini, kamu justru sering merasa ragu? Kenapa dengan dia yang tidak pernah menyakitimu, hatimu malah sering terasa kosong? Dan kenapa pertanyaan paling menakutkan itu terus muncul di kepalamu? Jangan-jangan dia bukan jodohku? Pertanyaan-pertanyaan itu jarang diucapkan dengan suara keras. Biasanya hanya berputar di kepala saat malam terlalu sunyi, saat notifikasi berhenti berbunyi, saat kamu dan dia sama-sama lelah, tapi tidak benar-benar saling sampai. Dan kamu benci dirimu sendiri karena memikirkannya. Karena bagaimana mungkin kamu meragukan seseorang yang begitu baik? Video ini bukan tentang mencari siapa yang salah, bukan tentang menyudutkan siapa yang kurang. Ini tentang kejujuran yang sering kita tunda terlalu lama, tentang hubungan yang tampak aman, stabil, dan dewasa, tapi diam-diam menguras batin karena ada kenyataan pahit yang jarang dibicarakan dengan jujur. Tidak semua orang baik ditakdirkan menjadi jodohmu, dan tidak semua kesetiaan otomatis berarti kecocokan. Banyak dari kita tumbuh dengan narasi yang sama. Jika dia tidak kasar, tidak selingkuh, tidak meninggikan suara, selalu ada saat dibutuhkan, lalu apalagi yang kurang? Kita diajarkan untuk bertahan, untuk bersyukur, untuk tidak menuntut terlalu banyak dari cinta. Seolah perasaan hampa adalah harga yang wajar demi hubungan yang stabil, padahal hati tidak pernah bisa dibohongi terlalu lama. Tanda pertama yang sering diabaikan adalah ketika kebahagiaanmu bersamanya terasa seperti tugas, bukan reaksi alami. Kamu harus mengingatkan diri sendiri untuk bahagia. Kamu harus meyakinkan diri bahwa ini cukup. Kamu harus menekan rasa sepi dengan logika. Dia baik, masa aku masih merasa kurang? Cinta yang sehat tidak membutuhkan terlalu banyak pembelaan di dalam kepala. Ia tidak menuntutmu menjadi pengacara bagi perasaanmu sendiri. Dan jika kamu perhatikan dengan jujur, hubungan yang benar-benar selaras justru terasa sederhana. Tidak banyak debat batin, tidak banyak negosiasi dengan hati sendiri. Kamu tidak perlu terus-menerus mencari pembenaran hanya agar bisa bertahan sampai esok hari. Kamu cukup hadir, dan perasaan itu mengalir apa adanya. Tanda kedua, kamu lebih sering merasa tenang saat sendirian dibanding saat bersamanya, bukan karena kamu anti hubungan, tapi karena sendirian, kamu bisa bernapas. Kamu tidak perlu menjelaskan isi kepalamu, tidak perlu menyederhanakan luka agar mudah dimengerti. Tidak perlu pura-pura kuat demi menjaga suasana tetap baik-baik saja. Dan ini membingungkan, karena bukankah pasangan seharusnya menjadi tempat pulang? Tapi mengapa justru keheningan tanpa dia terasa lebih jujur? Tanda ketiga, kamu sering memendam cerita. Bukan karena dia tidak mau mendengar, tapi karena kamu tahu responnya tidak akan pernah benar-benar menyentuh inti. Dia akan mencoba memahami, tapi selalu terasa meleset satu langkah. Tidak salah, hanya tidak sefrekuensi. Hubungan tidak selalu rusak karena konflik besar. Banyak yang perlahan mati karena tidak pernah benar-benar hidup. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan pasangan agar manusia mendapatkan sakinah, ketenangan, bukan sekadar status, bukan sekadar kebersamaan, tapi ketentraman jiwa. Jika yang kamu rasakan justru gelisah berkepanjangan, mungkin kamu sedang bersama orang baik, di waktu dan peran yang tidak tepat. Tanda keempat, kamu bertahan karena rasa kasihan, bukan keyakinan. Ini yang paling sulit diakui. Kamu melihat usahanya, kamu tahu niatnya tulus, dan kamu takut jika kamu pergi, kamu akan melukai seseorang yang tidak bersalah. Maka kamu memilih melukai dirimu sendiri, pelan-pelan, dengan menunda kejujuran, padahal rasa kasihan bukan fondasi yang cukup kuat untuk membangun masa depan. Karena ketika kasih sayang lahir dari kasihan, hubungan itu perlahan berubah menjadi ruang hutang emosional. Kamu merasa berutang untuk tetap tinggal, dan dia, tanpa sadar, menjadi orang yang terus kamu lindungi dari kejujuranmu sendiri. Tanda kelima, doa-doamu berubah arah. Kamu tidak lagi berdoa agar hubungan ini dipertahankan. Kamu berdoa agar diberi petunjuk, agar diberi keberanian, agar hatimu dikuatkan menerima apapun jawabannya.
Dan seringkali doa seperti itu bukan tanda kurangnya cinta, tapi tanda kedewasaan yang mulai tumbuh. Kita perlu jujur tentang satu hal, meninggalkan hubungan dengan orang baik seringkali jauh lebih menyakitkan daripada meninggalkan hubungan yang jelas-jelas buruk. Karena tidak ada alasan yang bisa kamu tunjuk dengan mudah. Tidak ada villain, tidak ada drama, hanya ada keheningan yang terlalu lama kamu tahan. Dan masyarakat sering tidak ramah pada keputusan seperti ini. Kamu akan disebut tidak tahu diri, terlalu memilih, terlalu mengikuti perasaan, padahal yang sebenarnya kamu lakukan hanyalah berhenti berbohong. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa meminta petunjuk adalah bagian dari iman, dan petunjuk tidak selalu datang dalam bentuk bertahanlah. Kadang ia datang sebagai rasa tidak tenang yang terus mengetuk, meminta untuk didengarkan. Jodoh bukan hanya tentang siapa yang tidak meninggalkanmu, tapi siapa yang membuatmu merasa utuh tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Siapa yang bersamanya kamu tidak perlu mengecilkan cahaya agar hubungan tetap berjalan. Jika hari ini kamu sedang berada di hubungan dengan orang yang baik, setia dan tulus, tapi hatimu terus bertanya-tanya, izinkan dirimu untuk tidak langsung punya jawaban. Tidak apa-apa ragu, tidak apa-apa takut. Yang penting, jangan lagi mematikan suara hatimu hanya demi terlihat benar di mata orang lain. Karena hidup terlalu panjang untuk dijalani dengan perasaan yang terus disangkal. Dan cinta yang sejati, apapun bentuk akhirnya, selalu dimulai dari kejujuran. Jika kamu merasa sedang diajak bicara secara personal, mungkin memang itu yang sedang terjadi. Subscribe Frekuensi Hati dan bagikan video ini pada mereka yang diam-diam sedang bergumul dengan pertanyaan yang sama. Sampai kita bertemu lagi di frekuensi yang lebih jujur.